Halo teman-teman Garuda, selamat pagi Ibu, Bapak, Kakak, dan teman-teman semuanya. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Sapa Sabtu. Hari ini ada Pak Wandi dan Bu Novi yang akan menyapa teman-teman dan Ibu, Bapak, Kakak semuanya. Teman-teman, minggu ini kita sudah memulai subtema kita yang ketiga, generasi rempah-rempah. Salah satu kegunaannya yang cocok di musim penghujan saat ini adalah menghangatkan tubuh kita. Bisa dengan minum wedang rempah misalnya. Pasti nikmat. Bagaimana eksplorasi teman-teman mengenai rempah-rempah? Apakah sudah menemukan rempah-rempah di dekat teman-teman semuanya? Terima kasih Ibu, Bapak, Kakak, dan teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu di tengah berbagai kesibukan untuk bersama melakukan pertemuan daring antara guru, Ibu, Bapak, atau Kakak, dan juga anak-anak. Semoga pertemuan tersebut membantu kita semua untuk saling memahami proses yang akan kita jalani sampai akhir bulan November dalam subtema generasi rempah-rempah. Teman-teman, sudah cukup banyak yang mendapatkan kuota belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Semoga bermanfaat dan menambah semangat belajar teman-teman ya. Lakukan yang terbaik, dokumentasikan hasil karya dan belajarmu selama PJJ ini. Yang belum mendapatkan, mohon bersabar untuk menunggu. Mudah-mudahan segera mendapatkannya di tahapan selanjutnya ya. Bagi yang sudah mendapatkan, Novi meminta bantuan teman-teman untuk menginformasikan kepada guru kelas kalian. Teman-teman, subtema yang ketiga ini akan diawali dengan rangkaian pemaknaan Sumpah Pemuda. Mengapa Sumpah Pemuda itu penting? Sebab Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah dalam kesadaran pemuda di zaman itu. Tentu, pemuda zaman itu sebagai generasi yang mempersatukan bangsa, yang akhirnya menghantar Indonesia pada kemerdekaannya. Nah, di zaman yang serba mudah ini, serba instan ini, teman Garuda akan menjadi generasi macam apa? Mau ikut arus dan menjadi generasi micin. Nah, subtema ini mengajak teman-teman untuk menyadari keindonesiaannya. Pemakaian gawe dan laptop semua tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Namun bukan berarti kita menjadi generasi yang akan enaknya saja. Yuk, kita menjadi generasi rempah-rempah yang menjadi kekhasan Indonesia yang terkenal sejak dulu kala. Ibu, Bapak, dan teman-teman Garuda, di minggu yang akan datang akan ada cuti bersama, yakni tanggal 28 sampai 31 Oktober. Nah, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada Ibu, Bapak, dan teman Garuda untuk dapat menikmati kebersamaan dalam keluarga. Nah, maka pembelajaran di sekolah juga sementara diliburkan. Teman-teman Garuda akan kembali belajar lagi pada tanggal 2 November 2020. Selamat menikmati kebersamaan dalam keluarga. Bagaimana teman-teman Garuda? Semoga informasi yang Pak Wandi sampaikan dan Bu Novi sampaikan menyenangkan dan memberi semangat. Minggu yang akan datang tentu akan banyak orang yang berlibur di akhir pekan minggu depan. Pesan Pak Wandi, Bu Novi, juga Bu Patmi dan Bu Tika tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Apabila teman-teman mau bepergian, ingat, selalu untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum beraktivitas di dalam rumah. Nah, teman-teman, sekarang selamat menyaksikan hasil eksplorasi teman-teman Garuda minggu ini. Sampai jumpa Sabtu depan dengan kreasi ekspresi yang lain. Salam teman Garuda, generasi rempah Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang saya akan melakukan sains sederhana, yaitu mencampurkan minyak dan air. Tapi kan kalian tahu kalau minyak sama air itu nggak bisa campur. Nah,
Kenapa mereka tidak bisa dicampur? Karena molekul air dan molekul minyak itu berbeda sifatnya. Tapi saya punya, sebelum itu kita belajar molekul di level selanjutnya. Nah, tapi saya punya rahasia untuk mencampur ini dan ini, yaitu minyak dan air, yaitu sabun. Ini sebenarnya sederhana, tapi mungkin kita tidak memperhatikan. Nah, mari kita itu ya, kita coba. Pertama, tuangkan minyak ke wadah berisi air. Nah, ini kalian bisa lihat, ini mereka tidak tercampur. Walaupun sudah diaduk-aduk terus, mereka tidak tercampur. Kita tambahkan ini sabun. Lihat, mereka bisa tercampur. Kenapa mereka ini bisa tercampur? Karena molekul dalam sabun ini bisa mengikat air dan minyak. Makanya setiap kali kalian mencuci piring itu harus menggunakan sabun supaya minyak yang ada di piring kalian itu bersih. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum itu, saya akan bercerita tentang pengalaman saya mengenai tanaman rempah-rempah. Sebelum itu, saya juga sudah punya contoh rempah-rempah, yaitu jahe, merica, kayu manis, dan pala. Saya pernah menggunakan rempah-rempah yaitu merica, jahe, dan pala. Ada juga masyarakat yang memanfaatkan tanaman rempah-rempah untuk membuat jamu. Manfaat yang saya dapat adalah tubuh menjadi sehat dan hangat. Supaya melestarikan tanaman rempah-rempah, kita juga dapat menanam kembali. Kita harus melestarikan kekayaan alam yang ada di negara kita. Rempah-rempah adalah bumbu yang dimiliki oleh Indonesia. Terima kasih. Salam dari saya. Tetap semangat ya teman-teman Garuda. Dadah. Nah, menurutku rempah-rempah adalah bumbu-bumbu yang digunakan untuk memasak, juga membuat jamu dan obat. Kalau mau membuat nasi goreng, aku selalu menggunakan beberapa rempah-rempah seperti bawang-bawangan dan cabai. Semua orang di lingkungan sekitarku menggunakan rempah-rempah untuk memasak. Rempah-rempah membuat masakan menjadi enak dan juga menyehatkan karena bisa digunakan untuk membuat jamu dan sebagai obat. Karena banyak manfaatnya, aku menanam beberapa rempah-rempah agar tetap bisa menggunakan kapan saja saat memerlukannya. Sampai jumpa. Hai, aku akan menceritakan gambarku ini. Ini jahe, manfaatnya buat minuman hangat. Terus ini kunyit. Manfaatnya buat masak. Ini laos. Manfaatnya juga buat masak. Terima kasih. Ini sudah menggambar salah satu rempah-rempah, yaitu kapulaga. Kapulaga itu bisa buat apa aja ya? Yang pertama, mencegah stres. Yang kedua, mencegah infeksi. Ketiga, mencegah nyeri dan kalau kalian bengkak makan aja kapulaga. Udah semua. Kalau kalian sakit semua ini, makan aja kapulaga, sembuh. Dadah.
kelas 3B. Sekarang aku mau membaca eksplorasi subtema 3 tentang generasi rempah-rempah. Yang aku ketahui tentang rempah-rempah adalah bagian atau jenis tumbuhan yang mempunyai aroma dan berasa kuat, yang digunakan untuk pengawet dan perisai dalam makanan. Bisa juga untuk aroma terapi, dan juga bisa dibuat untuk obat herbal. Aku pernah menggunakan rempah-rempah pada waktu aku membantu mama membuat bumbu soto, membuat wedang jahe, dan membuat wedang empun-empun. Tetanggaku ada yang menanam serai subur sekali. Aku suka minum wedang jahe yang dikasih perasan jeruk nipis dan gula jawa dan garam sedikit sekali. Manfaatnya, tubuhku menjadi sehat dan hangat. Untuk terus melestarikannya, aku harus merawat dan memberi pupuk, menyirami rempah-rempah kita dengan senang hati. Kita perlu melestarikan rempah-rempah karena rempah-rempah adalah salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan harus kita rawat dan dilestarikan, dan kita harus siap menjadi generasi rempah-rempah. Semangat ya! Segini dulu ya Mem Novi dan teman-teman cerita aku. Dah. Kami siap bereksplorasi dan berdinamika bersama.